Jadi aku baru aja nonton film dengan judul Over the Moon, sebuah film animasi yang tema besarnya membahas tentang kematian, rasa kehilangan, namun di saat yang bersamaan juga mengajarkan kita untuk move on atau bisa mengikhlaskan diri dari suatu rasa kehilangan. Nah, jadi film Over the Moon ini dibuka dengan adegan di mana ada sebuah keluarga kecil yang sedang duduk-duduk di jembatan di pinggir sungai. Keluarga kecil ini memiliki seorang anak perempuan yang bernama Fei Fei. Yang di dalam adegan ini, ibunya Fei Fei yang oleh Fei Fei dipanggil Mama, sedang menceritakan kepada anaknya alasan kenapa bulan itu bisa memiliki fase. Yang kata ibunya, alasannya adalah karena ada anjing luar angkasa yang suka menggigit bulan. Ya, jadi sebuah alasan yang sangat dongeng sekali ya. Bahkan ayahnya sampai sempat menawarkan untuk memberikan penjelasan secara ilmiah kepada anaknya. Tapi Fei Fei bilang kalau dia itu lebih suka dengan penjelasan dari ibunya. Dan pembicaraan ini kemudian berlanjut masih dengan topik yang bisa dibilang juga masih ada hubungannya dengan dongeng atau mitologi kuno. Kali ini Fei Fei meminta kepada orang tuanya agar mereka menceritakan tentang Chang'e, seorang dewi bulan. Yang ternyata cerita tentang Chang'e ini sudah diceritakan berkali-kali oleh ibunya. Nah, tapi Fei Fei selalu meminta orang tuanya menceritakan tentang hal ini lagi dan lagi karena dia itu suka dengan cerita tersebut. Dan akhirnya berceritalah ibunya tentang Dewi Bulan ini lagi, entah sudah untuk yang keberapa kalinya, yang untuk hal ini isinya diceritakan oleh ibunya lewat sebuah lagu. Karena ngomong-ngomong, film animasi ini tipenya memang seperti film Disney. Jadi ada lagu-lagu yang mendukung plot ceritanya, dan sudah pasti termasuk sebagai film musikal juga. Dan kedepannya kita juga akan melihat banyak hal lain yang biasanya kita temukan di film-film animasi Disney. Dan sangatlah masuk akal mengingat sutradara yang membuat film ini adalah Glenn Keane, seseorang yang sempat lama sekali bekerja sebagai animator di studio Disney, lebih tepatnya sudah bekerja selama 38 tahun, sampai akhirnya dia keluar di tahun 2012. Nah, sampai sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau keluarga kecil yang isinya adalah Fei Fei dan kedua orang tuanya ini memanglah sangat harmonis. Dan bahkan di adegan berikutnya, kita juga dikasih lihat Fei Fei yang ikut membantu kedua orang tuanya dalam membuat suatu kue yang disebut kue bulan, atau dalam bahasa Inggrisnya juga disebut sebagai mooncake. Dan lagi-lagi bagian ini adalah bagian yang musikal, yang secara nggak langsung bagian ini juga akan semakin memperlihatkan keharmonisan dan kedekatan keluarganya Fei Fei. Tapi sayangnya hal ini tidak berlangsung lama karena tidak lama setelah itu, ibunya Fei Fei ternyata baru ketahuan kalau telah mengidap suatu penyakit yang tidak lama setelah itu, penyakitnya membuat dia meninggal. Singkat cerita, 4 tahun pun telah berlalu, Fei Fei dan ayahnya yang walaupun masih dalam keadaan sangat terpukul atas kepergian ibunya Fei Fei, tapi mereka tentu saja harus berusaha untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka dan juga melanjutkan bisnis toko mooncake mereka. Fei Fei yang sekarang sudah lebih dewasa, selain juga membantu ayahnya untuk membuat kue seperti biasanya, kali ini dengan menggunakan sepeda dan ditemani oleh seekor kelinci yang diberikan oleh kedua orang tuanya, yang dia namai Banji, dia juga membantu untuk mengantarkan sekaligus menjual kue yang mereka buat kepada orang-orang di luar daerah toko mereka. Jadi daerah yang jauh-jauh gitu. Nah, tapi walaupun dengan semua kesibukan ini, tidak bisa dipungkiri ayahnya Fei Fei tetap merasa kesepian. Sehingga dia mulai dekat dengan seorang perempuan yang bernama Missy Zhong, yang mana juga sudah memiliki seorang anak yang memiliki sifat sangat aktif dan periang bernama Chin. Dan hal ini sangatlah mengganggu untuk Fei Fei, karena ya bisa dibilang ayahnya berarti sudah mulai mencoba melupakan ibunya Fei Fei, dan bahkan dia melihat dari respons ayahnya ketika di momen mereka sedang makan besar bersama orang-orang yang mereka undang, Fei Fei juga merasa kalau ayahnya sepertinya juga sudah mulai tidak percaya dengan kisah Dewi Bulan atau Chang'e. Yang mana seperti yang kita tahu, ini adalah kisah yang sering sekali diceritakan oleh ibunya Fei Fei. Dan masih di tengah kesedihannya, tiba-tiba Banji atau kelinci yang Fei Fei miliki ini tiba-tiba lompat melewati jendela. Dan setelah dikejar, ternyata dia berhenti di jembatan di pinggir sungai, tempat di mana Fei Fei dan kedua orang tuanya biasa duduk-duduk bersama dan menghabiskan waktu mereka. Di sana, sambil bernyanyi, Fei Fei tiba-tiba menemukan ide. Dia merasa kalau dia harus pergi ke bulan untuk membuktikan bahwa Chang'e itu nyata. Yang alasannya adalah supaya ayahnya itu dapat percaya lagi dengan Chang'e atau Dewi Bulan, dan dengan hal tersebut seharusnya juga dapat membuat ayahnya dapat mengingat lagi mantan istrinya, sehingga dia tidak sampai menikah lagi dengan Mrs. Zhong.
Sampai sini sih entah kenapa tapi buat aku pribadi ya, aku merasa kalau ceritanya itu sangatlah ngehook dan dapet banget dari bagian pembukaan yang memperlihatkan mulai dari seberapa dekatnya Fei Fei dengan kedua orang tuanya itu aja, itu udah sangat terasa menyenangkan. Apalagi pembangunan cerita yang film ini lakukan juga sangatlah bagus sehingga kita sebagai penonton itu terasa lah adanya koneksi dengan keluarga kecil ini. Sehingga ketika kita mulai melihat ibunya Fei Fei sakit dan akhirnya sampai meninggal, kita juga bisa ikut merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan aku sendiri juga sudah sampai berkaca-kaca mau nangis ketika melihat bagian tersebut. Jadi ya otomatis bagian kesedihan, bagian rasa tidak terimanya Fei Fei dengan fakta bahwa ayahnya mau menikah lagi, itu sangatlah bisa kita mengerti. Nah kemudian ketika di pinggir sungai, Fei Fei menyadari kalau cara agar dia bisa pergi ke bulan adalah dengan cara membuat roket. Sehingga mulailah dia dengan rencananya, mulai dari menghitung dan bahkan sampai membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaannya. Namun sayangnya semuanya gagal, sampai dia baru menyadari kalau dia harus membuat roket sambil menggunakan konsep dari kereta maglev, yang intinya adalah menggunakan landasan elektromagnetik agar roketnya dapat mencapai kecepatan yang dibutuhkan agar bisa terbang. Sebuah kejeniusan yang luar biasa ya. Ini anak sendirian bisa bikin roket dengan menggunakan konsep levitasi magnet. Dan berhasil lagi gitu ya. Jadi dia beneran berhasil, kecepatan roketnya cukup untuk membuat dia terbang. Tapi sayangnya dikarenakan adanya Chin yang ternyata selama ini telah ikut berada di dalam roketnya Fei Fei, yang mengakibatkan adanya berat tambahan yang tidak Fei Fei hitung, di tengah-tengah udara, akhirnya roket mereka mati dan membuat mereka terjatuh. Nah, tapi anehnya, ketika sedang terjatuh, tiba-tiba ada cahaya yang membuat mereka melayang menuju bulan. Dan di tengah-tengah keadaan ini, muncul lagi keanehan lain berupa munculnya makhluk yang berbentuk seperti singa, tapi bisa terbang, yang menghempas roket mereka hingga akhirnya jatuh berserakan di daratan bulan. Kemudian oleh kedua makhluk tersebut, mereka berdua diberikan kemampuan untuk dapat bernafas di luar angkasa. Terus mereka berdua juga langsung dibawa ke sebuah tempat yang terlihat sebagai sebuah kota yang sangat bercahaya. Sesampainya mendarat dan belum selesai mengagumi pemandangan dari kota tersebut, yang memang terlihat sangatlah cantik ya, ngomong-ngomong. Tiba-tiba Fei Fei dan Chin disambut dan ditarik oleh 3 makhluk lain lagi, yang bentuknya terlihat seperti mooncake atau kue bulan yang berwarna-warni untuk bertemu Chang'e yang sedang melakukan pertunjukan. Yang ngomong-ngomong, untuk bagian ini aku sebenarnya sangat menyarankan untuk kamu nonton sendiri ya, karena bagian pertunjukan ini adalah bagian yang cantik banget. Dari segi efek yang mereka perlihatkan, konsep pertunjukan yang sangat mengingatkan dengan konser-konser idol dari negara Jepang atau Korea Selatan gitu, yang mana diiringi juga dengan lagu yang menurutku masih lumayan catchy untuk didengarkan, lagunya lumayan bagus. Tapi terutama dari segi animasi sih, ini adalah bagian yang ketika kita nonton, kita bisa bilang lah, dan yakin, kalau film ini emang niat banget kalau ngomongin masalah animasi. Animasinya bagus, terlihat mahal, dan kesannya sih proper banget ya. Bagus banget, intinya kamu harus nonton sendirilah. Nah, tapi setelah pertunjukan, Fei Fei dan Chin akhirnya bertemu secara langsung dan sempat ngobrol dengan Chang'e, yang mana tidak seperti yang disangka, Dewi Bulan ini ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh Fei Fei. Tapi singkat cerita, Chang'e yang sempat mengambil foto dengan Fei Fei baru mau menyerahkan foto tersebut apabila Fei Fei memberikan dalam tanda kutip hadiah yang ia miliki. Dan dengan tidak punya pilihan dan walaupun Fei Fei tidak mengetahui apa hadiah yang dimaksud, namun dia tetap menyetujuinya. Dengan menaiki motor bersama geng motor ayam, Fei Fei akhirnya mencoba untuk kembali ke tempat roketnya terjatuh untuk mencari apa hadiah yang dimaksud. Sedangkan Chin, yang sempat ribut dengan Fei Fei, kembali ke dalam istana untuk mencoba mengambil kembali foto yang tadi diambil oleh Chang'e. Karena sebenarnya, foto ini adalah foto yang akan digunakan Fei Fei untuk bukti kepada ayahnya. Nah tapi sayangnya ketika di dalam, Chin tertangkap dan akhirnya harus masuk ke ruang interogasi yang lucunya, cara interogasinya adalah dengan cara bermain pingpong. Chin akhirnya menang, tapi dia sayangnya tetap terkurung di dalam sana. Dan bagian pingpong ini lagi-lagi adalah bagian musikal ya. Aku sih sejujurnya udah mulai ngerasa bosen sama bagian musikal ini,
Karena ya, walaupun aku tahu kalau ini adalah film animasi musikal, tapi rasanya kebanyakan aja gitu. Hampir di semua bagian itu selalu ada lagunya, dan sayangnya juga lagu-lagu yang muncul itu nggak terlalu memorable atau bisa diingat. Dan lagi-lagi ya, kebanyakan aja, nggak semua momen itu harus dikasih lagu, menurutku. Nah, tapi kita balik lagi ke Fei Fei. Dalam perjalanannya, dia harus melewati rintangan berupa hujan meteor besar. Yang mana hal ini dapat terjadi karena Chang'e itu sedang sedih dan marah banget. Dikarenakan rencana dia selama ini untuk bisa bertemu lagi dengan kekasihnya yang bernama Hou-yi itu tidak berjalan dengan baik dan sekaligus waktunya juga semakin menipis. Dan kesedihan serta kemarahannya ini mengakibatkan hujan meteor di bulan. Jadi intinya Dewi Bulan ini emang harusnya nggak boleh sedih ya. Karena sekalinya sedih terus marah, yang jatuh langsung meteor. Walaupun untungnya Fei Fei dapat melewati hujan meteor tersebut dengan selamat dan akhirnya sampai di tempat di mana roketnya terjatuh. Sesampainya di sana, dia dan geng motor ayam tadi langsung mencari apa kira-kira hadiah yang dimaksud, tapi Fei Fei malah bertemu dengan seekor anjing riang yang banyak bicara yang bernama Gobi. Tidak lama kemudian, Fei Fei akhirnya menemukan hadiah yang mungkin Chang'e maksud, yang hadiah tersebut berupa boneka yang berbentuk seperti Chang'e, yang sempat diberikan oleh ibunya kepada Fei Fei. Belum sempat dia membawa bonekanya, tiba-tiba ketiga anggota geng motor ayam itu tadi mengambil boneka tersebut dan pergi meninggalkan Fei Fei serta Gobi di sana. Karena ya geng ayam ini intinya ingin mendapatkan sendiri imbalan mereka apabila berhasil memberikan hadiah yang Chang'e maksud, gitu. Nah, tapi Fei Fei tidak mau menyerah dan berencana untuk mengambil kembali bonekanya, dibantu juga oleh Gobi. Yang kebetulan ternyata anjing riang ini juga pernah bekerja sebagai penasehat terpercayanya Chang'e, sehingga dia bisa menunjukkan Fei Fei arah kembali ke istana dan sekaligus ketika sudah berada di dalamnya. Dan setelah perjalanan yang lumayan panjang, bahkan mereka sempat melewati katak-katak berukuran sangat besar yang sedang lapar, yang juga sempat mereka berdua naiki. Kemudian ada momen bonding atau momen di mana mereka berdua jadi semakin dekat, mulai mengenal satu sama lain. Tapi akhirnya tibalah mereka di kota yang bercahaya itu tadi, dan juga menemukan geng ayam yang telah mengambil bonekanya Fei Fei. Terus sempat terjadi perkelahian dan adegan perebutan boneka yang lumayan seru. Walaupun akhirnya bonekanya hancur karena terkena suatu sinar yang kalau misalnya ada benda apapun yang melewati sinar tersebut, itu bendanya akan langsung terpotong atau bahkan hancur. Mungkin bisa dibilang konsep cahaya ini seperti bisa memecah partikel benda apapun yang lewat kali ya. Nah, tapi hal ini tentu saja membuat Fei Fei jadi sedih banget. Dia sempat bertukar keluh kesah dan bertukar curhat bersama Gobi. Dan ini adalah adegan di mana kita juga akan semakin banyak memahami isi hati dari karakter Fei Fei. Yang di tengah-tengah pembicaraan, mereka lapar, si Gobi makan map, iya, makan map. Sedangkan Fei Fei memilih untuk makan kue bulan yang sempat diberikan oleh Mrs. Zhong, yang memang sempat memberikan mooncake kepada Fei Fei setelah makan malam bersama. Yang tidak disangka, di dalam kue bulan tersebut ternyata ada sebuah pecahan dari sebuah amulet, yang benda inilah merupakan hadiah yang sebenarnya. Di waktu yang bersamaan, Chen berhasil keluar dari ruang interogasi, karena diselamatkan oleh Banji dengan menggunakan kekuatan listrik yang dia dapatkan ketika sedang mengikuti dan bertemu dengan kelinci bulan yang sedang membuat ramuan untuk Chang'e. Kemudian akhirnya mereka semua berhasil memberikan hadiah yang sebenarnya kepada Chang'e, dan dengan amulet dan ramuan yang berhasil dibuat oleh kelinci bulan, Chang'e akhirnya melakukan ritual untuk dapat bertemu kembali dengan kekasihnya yang bernama Hou-yi. Tapi sayangnya usahanya ini juga berujung gagal dan karena kesedihannya yang sangat mendalam, membuat terjadinya masa kegelapan di mana semuanya itu mati dan hanya menyisakan bilik kesedihan yang hanya dapat dimasuki oleh Chang'e. Sampai Fei Fei mencoba dan dia ternyata juga berhasil untuk masuk ke dalam bilik kesedihan tersebut. Yang bilik ini malah membuat Fei Fei juga jadi ingat dengan kesedihannya yang sangat mendalam tentang kematian ibunya. Terus terjadi lagi-lagi bagian musikal di adegan ini, yang walaupun, to be fair, ini adalah bagian musikal yang menurutku bagus dan momennya juga penting ya. Bahkan merupakan bagian yang akan memberikan kita pesan moral dan sudut pandang lain dari filmnya tentang apa yang namanya cinta,
tentang kesedihan dan juga tentang melepaskan orang yang kita cintai, sekaligus menerima orang-orang baru yang juga cinta atau sayang terhadap kita. Jadi memang bagian yang sangat penting lah, sehingga wajar kalau misalnya jadi bagian musikal. Dan setelah bagian musikal ini, di mana Chang'e dan Fei Fei seperti mendapatkan harapan baru dalam kehidupan mereka, Shin juga telah berhasil menembus bilik kesedihan yang kokoh itu tadi. Dan di momen ini, Fei Fei serta Chang'e juga akhirnya membuka diri dan menerima kasih sayang dari orang-orang yang baru dalam kehidupan mereka. Dan belajar untuk bisa move on atau berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Dengan rasa penerimaan ini, masa kegelapan telah menghilang dan akhirnya Fei Fei dan Shin berpamitan kepada semuanya, bahkan salah satunya juga berpamitan kepada Banji, kelincinya Fei Fei. Karena si Banji ini jatuh cinta dengan kelinci bulan dan Fei Fei juga mengizinkan supaya Banji memiliki kehidupan baru yang lebih bahagia di bulan. Dan filmnya berakhir dengan Fei Fei serta Shin yang berhasil kembali ke rumah, kemudian melanjutkan kehidupan mereka, terutama Fei Fei yang sudah jauh lebih bahagia dan bisa menerima kasih sayang dari orang-orang baru dalam kehidupannya. Adegan penutup ini buat aku pribadi juga dapat banget ya momen harunya. Karena setelah nonton dari awal film, kita udah dapat koneksi dengan karakter utamanya, kita sangat bersimpati dan bahkan berempati dengan apa yang dilalui oleh Fei Fei, kejadian-kejadian sangat menyedihkan yang harus dia alami. Apalagi kan kejadiannya ini tentang ibunya meninggal ya. Sebuah topik atau hal yang udah pasti deket banget dengan semua orang. Apalagi secara kepenulisan ceritanya juga dieksekusi dengan bagus ya. Jadi semua momen emosionalnya itu dapet banget. Di awal aja aku udah berhasil dibuat sedih. Jadi secara cerita sih menurutku ini film bagus. Nah walaupun kalau misalnya kita ngomongin filmnya secara keseluruhan ya, sejujurnya ketika filmnya sudah masuk di bagian tengah, ketika udah mulai berada di bulan nih latar tempatnya, entah kenapa tapi aku merasa ceritanya jadi terkesan hambar. Mungkin karena adanya sedikit konflik-konflik kecil yang terjadi di bawah konflik utamanya ya. Jadi mungkin ada pergeseran dari segi emosional juga sebagai penonton. Apalagi kan dengan adanya karakter-karakter baru lagi yang baru muncul juga di tengah film ya kan. Dari segi animasi ini film bagus banget, terutama lagi-lagi ketika bagian musikal yang Chang'e jadi idol itu adalah bagian animasi yang paling bagus menurutku. Tapi ya, lagi-lagi, sayangnya bagian musikalnya agak kebanyakan dan juga lagu-lagu yang muncul juga nggak ada yang benar-benar masuk di kepala gitu. Bisa dibilang lagu-lagunya itu nggak sampai di level Disney lah. Yang aku bisa tuh untuk dengerin lagunya doang tanpa harus nonton filmnya. Karena ya lagunya sendiri aja emang udah enak banget gitu. Walaupun sih aku merasa kalau film ini worth it banget untuk ditonton cuman karena ceritanya doang. Karena beneran dapet banget secara sedihnya. Aku sendiri juga lagi-lagi udah mau nangis ya. Dan mungkin aku juga ngingetin sekali lagi, banyak banget bagian dari film ini yang emang harus kamu tonton sendiri untuk dapetin feel-nya secara keseluruhan. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini. Silakan tulis pendapatmu juga di kolom komentar dan sampai jumpa.